Kau Tuhan sungguh baik, sungguh memang Kau baik Tuhan, dan tidak dapat disangka lagi, karena kami sudah menerima kebaikan-Mu melebihi ujian hidup yang harus kami jalani. Tapi seringkali kami kurang mengucapkan syukur, karena di benak kami, di pemikiran kami, yang ada hanya derita, derita, dan derita selalu. Kami sering lupa akan kebaikan-Mu. Tetapi biarlah pujian ini mengingatkan kami, menyadarkan kami, bahwa Tuhan itu sungguh baik. Dalam keadaan apapun, Tuhan itu sungguh baik. Bahkan kebaikan-Mu kami terima di saat kami membutuhkan, dan kami mendapatkan suatu pertolongan yang selalu tepat pada waktunya. Karena itu biarlah kami tetap menyembah Engkau selama-lamanya dalam kehidupan kami. Kau Tuhan sungguh baik, tak terduga kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terlebih karena kebaikan-Mu pada malam hari ini kami boleh bersekutu dalam ibadah live streaming, ibadah online. Tuhan tetap sertai kami semuanya hingga selesainya ibadah pada malam hari ini. Dan kami bersyukur bahwa firman pengajaran selalu kami terima, selalu kami dapatkan, dan semuanya sangat menjadi berkat dalam hidup kami. Kami dikuatkan oleh firman pengajaran-Mu, dan iman kami semakin bertumbuh. Kami sangat mengucapkan syukur. Terima kasih, dan kami akan mempersiapkan diri segenap hidup kami, merendahkan diri di bawah kaki-Mu, untuk kami akan belajar kebenaran firman pengajaran-Mu. Berbicaralah untuk kami ya Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Ya, haleluya. Juga untuk semua keluarga Sion yang ada di rumah, juga pemirsa yang ada di rumah, dimanapun berada. Ya, kita bersyukur ya, bahwa sejauh ini Tuhan masih menyatakan kasih-Nya. Memang kasih Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa. Bahkan kalau biasanya kita datang ke gedung gereja untuk beribadah, saat seperti ini firman Allah yang datang di rumah kita masing-masing. Menurut Yohanes 1 ayat yang ke-1, bahwa firman itu adalah Allah. Jadi sekarang ini Allah datang ke rumah kita masing-masing. Nah karena itu mari kita bersyukur bahwa Allah mau datang ke rumah kita. Siapa kita ini? Bahkan firman-Nya mau datang ke rumah kita. Siapa kita ini? Karena Allah tidak ingin kita binasa. Allah tidak ingin kita tidak mendapatkan firman. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Dan Allah menghendaki kita tidak liar, tapi hidup tetap terjaga. Pola hidup kita terjaga dengan firman pengajaran. Itu bukti kasih Allah. Jadi kalau bukti kasih Allah bukan batas harta benda duniawi, tidak. Tapi firman Allah datang ke rumah kita, itu kasih Allah yang luar biasa. Tapi faktanya, nyatanya sebagian umat Allah meremehkan, menyepelekan firman Allah yang ada, yang datang dalam rumah kita, dalam keluarga kita. Ya sebagian meremehkan, ibadah online gampang nanti aja. Live streaming gampang. Tidak ada rasa menghargai firman Allah. Dan kalau kita meremehkan firman, rohani kita bisa binasa. Firman adalah pribadi Allah. Hosea 4 ayat 6 mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Nah karena itu kalau sudah firman Allah datang dalam kehidupan kita saat-saat ini, mari kita bersyukur dan kita terima firman itu dengan segala kerendahan hati. Karena manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang kusampaikan, yaitu firman. Memang jasmani kita puas, kenyang oleh yang jasmani, tapi rohani kita. Sehingga Daud katakan jiwaku haus. Dan jangan sampai kita mengalami kehausan jiwa kita, rohani kita.
Tapi kita mau terima firman itu dengan segala sukacita, segala kerendahan hati. Dan kita bersyukur Allah mau datang ke rumah kita masing-masing. Dan malam hari ini kita akan kembali belajar mengenal pribadi Yesus itu yang bagaimana. Supaya kita bisa mengetahui kalau kita kenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, kita enggak gelisah, kita enggak bimbang. Karena sebagian umat Allah itu bimbang, gelisah karena tidak kenal pribadi Yesus yang sesungguhnya. Sekian tahun beribadah, sekian tahun ikut Yesus, ada ujian hidup sedikit saja langsung bimbang, gelisah, rasanya meremehkan kuasa Allah, rasanya enggak percaya kuasa Allah. Sudah sekian tahun ibadah, di mana imanmu? Itu penting. Ya. Jangan pernah ragukan kuasa Allah. Kalau sesaat kita menderita, mungkin saat ini kita mengalami pandemi seperti ini, ekonomi pasti goncang. Bagi anak-anak Tuhan yang percaya dan kenal Yesus dengan sesungguhnya, tidak usah gelisah, tidak usah khawatir. Dia menjamin hidup kita, dia memelihara kehidupan kita. Kalau sesaat kita menderita, mungkin kita lupa kebaikan Tuhan. Kelemahan manusia adalah yang gampang diingat menderitanya. Tapi lupa kebaikan Tuhan. Sudah jelas katakan di Mazmur 103. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Masa kita lupa kebaikan Tuhan sekian tahun, cerita sedikit aja langsung dilupakan. Ingat ya, Tuhan itu tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan kamu. Pegang janji firman. Ibrani 13 ayat yang ke-5. Pegang janji firman. Dan ini juga saya pegang. Dan mari kita bersama-sama kuatkan iman kita. Di tengah wabah seperti saat ini, Yesus tidak meninggalkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Sekarang tergantung kita mau bersekutu enggak dengan Tuhan Yesus. Itu saja. Kalau Yesus mau mendampingi kita, bahkan ada dalam hidup kita. Kalau kita menolak, ya sudah. Tapi kalau kita mau terima Yesus dalam hidup kita, jangan gelisah, jangan bimbang. Percaya kepada Allah. Banyak sifat Yesus yang perlu kita pelajari. Salah satunya yang ada di dalam Matius 11 ayat 29. Mari kita belajar bersama-sama. Banyak sifat Yesus, karakter Yesus, ya kita sudah banyak belajar. Ya. Malam hari ini oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan yang luar biasa, kita mau belajar bersama-sama satu ayat ini. Bagaimana kita bisa mengenal sifat ya karakter Yesus dalam Matius 11 ayat yang ke-29. Kita baca bersama-sama ya. Silakan dipersiapkan untuk yang di rumah juga. Alkitab pribadi dipersiapkan. Ya. 1, 2, 3. Pikulah kok yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Di situ ada kata kok. Kok itu kalau dalam tradisi dulu itu untuk semacam kayu ya. Kayu kalau lembu itu kan diberi seperti kayu gitu loh ya. Kayu itu istilahnya kok atau beban. Nah, kalau diistilahkan secara rohani itu hukum yang mengatur. Jadi lembu ya yang dikasih kok itu supaya dia tidak ke mana-mana. Jadi langkahnya terarah. Itu kok yang zaman dulu ya. Nah, kalau diartikan secara rohani itu adalah beban atau hukum dari Allah untuk kita. Karena manusia kalau tidak ada hukum bisa menjadi kacau. Bangsa Israel juga ada hukum, yaitu 2 loh batu. Gunanya apa? Supaya langkah hidup bangsa Israel itu tidak liar. Jadi ada aturan-aturannya. Jadi kok di sini adalah semacam hukum. Nah, dalam perjanjian baru, kok ini adalah hukum kasih. Ya, dalam perjanjian baru, kok ini adalah hukum kasih. Karena dalam perjanjian baru banyak mengetekankan soal kasih. Dan memang Yesus mengajarkan soal kasih. Dan di seluruh dunia terkenal bahwa kasih pasti ajarannya Yesus. Dan kita umat Allah yang setia ikut Yesus, kita juga mau menggunakan kok itu karena dikatakan ayat yang ke-30 ya.
Sebab kok yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi hukum Allah itu sebenarnya ringan, tidak berat. Kalau kita mau bersungguh-sungguh mengenakan kok itu dan atas pertolongan Roh Kudus. Karena untuk menjalani hukum kasih tanpa pertolongan Roh Kudus sulit. Contoh hukum kasih. Dicaci maki, tidak boleh membalas. Itu kan hukum kasih. Secara manusia pasti kan kepingin membalas. Kejahatan, kita difitnah. Yesus ajarkan apa? Doakanlah yang menganiaya kamu. Jadi kok ini adalah hukum kasih di perjanjian baru. Kalau zaman dulu adalah semacam kayu yang di pundaknya lembu supaya arahnya tidak kesana kemari. Karena kan ada dua. Itu kok ya. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari Yesus ya. Tentang doa Bapa kami juga sudah diajarkan. Kemudian keselamatan ya pasti karena dialah juru selamat kita ya. Kemudian soal kebenaran, akulah jalan dan kebenaran di dalam Yohanes 14 ayat ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Banyak hal. Bagaimana Yesus berjuang, bagaimana pengajaran Yesus. Jadi Yesus memberikan suatu contoh yang konkret, yang nyata. Dan Yesus kalau memberikan suatu contoh nggak sekadar berkata-kata. Ada bukti nyata, ada prakteknya. Sehingga kalau kita ikut teladan Yesus itu sangat tepat sekali. Karena Yesus kalau mengajar itu nggak hanya sebatas berkata-kata. Tidak hanya khotbah saja. Tapi ada praktek hidup. Dan itulah yang menyebabkan para murid berduka saat mengetahui Yesus mau naik ke surga. Kenapa? Yang membimbing siapa nanti? Karena Yesus kalau bersabda plus dengan perbuatan. Ada contoh nyata, nggak sekadar khotbah. Nah karena itu Yesus ke surga memberikan Roh Kudus untuk membimbing mengarahkan para murid. Nah di dalam Matius 11 ayat 29 ini ada dua karakter Yesus yang perlu kita pelajari yang sangat luar biasa sekali, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Cuma di sini saya tidak akan menjelaskan definisinya. Apa artinya lemah lembut, rendah hati? Pasti kan sudah tahu. Rendah hati pasti tidak sombong kan, gitu saja toh. Kalau lemah lembut ya berarti tidak kasar, gitu kan definisinya yang paling gampang. Tapi sekarang ini kita mau belajar tentang konsep lemah lembut dan rendah hati ini. Digunakan saat kapan? Dan kita mau belajar dari Yesus ini langsung. Ya. Dan memang tepat sekali kalau kita belajar dari Yesus. Lagi saya sampaikan bahwa pada malam hari ini saya tidak akan menjelaskan tentang definisi lemah lembut atau rendah hati. Kalau rendah hati ditinggikan segala macam tidak. Tapi kita mau belajar lebih dalam lagi apa yang dimaksud dengan karakter Yesus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Karena nanti ada hubungannya dengan ayat yang ke-28. Kita baca dulu ya. Nanti akan ke sana. Jadi 29 dulu baru ayat ke-28. Tapi kita baca dulu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya nanti kita akan belajar ini, tapi saya beritahukan dulu bahwa ada hubungan antara lemah lembut, rendah hati, dan bagaimana nanti kita bisa datang kepada Yesus yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus memiliki karakter yang dapat kita jadikan teladan di dalam ayat ini. Jadi ada dua hal ini tentang lemah lembut dan rendah hati. Ini karakter yang sangat luar biasa dan manusia kalau mau belajar lemah lembut dan rendah hati itu hebat loh. Karena manusia condongnya itu kasar hidupnya. Manusia condongnya hidupnya kasar dan sombongnya minta ampun. Sudah diketahui bahwa manusia itu dari debu, tidak bisa apa-apa, atau masih sombong. Segala berkat dari Allah, ya masih sombong juga. Tidak tahu yang disombongkan apa. Zaman sekarang ini bukan saatnya sombong, sudah nggak zamannya lagi. Sekarang zamannya berlomba-lomba belajar rendah hati dan lemah lembut. Sifat kasar, sombong itu rasanya manusia lama banget gitu. Berarti tidak ada perubahan dalam hidupnya. Ya. Kasar segala macam itu harusnya ditinggalkan, itu kan manusia lama, ditanggalkan itu. Kita saat ini harus belajar tentang lemah lembut dan rendah hati dan kita langsung belajar
kepada Yesus. Apa saja yang perlu kita pahami tentang lemah lembut dan rendah hati ini? Ya, kita lanjutkan lagi. Yang pertama, lemah lembut dan rendah hati itu merupakan sikap dari dalam. Jadi bukan langsung dari luar, enggak, tapi dari dalam. Kalau Paulus mengajarkan itu berhubungan dengan roh kita. Bicara soal roh itu dari dalam. Jadi lemah lembut itu karakter yang muncul dari dalam, bukan dibuat-buat. Galatia 6 ayat yang ke-1. Galatia 6 ayat yang ke-1. Ya, kita baca bersama-sama, ya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi lemah lembut itu berhubungan dengan roh, R kecil, jadi dari dalam. Yesus mengajar kita untuk lemah lembut karena Yesus memiliki roh yang lemah lembut, bukan yang dibuat-buat, bukan sok lemah lembut. Dan lemah lembut tidak ada hubungannya dengan sikap manusia yang kelemak-kelemek, yang ya kelar-kelar, ya bahasa Jawa pernah saya ungkapkan itu ibadah yang lalu, tidak ada hubungan sama sekali. Karena di dalam roh lemah lembut ada suatu kekuatan, ada suatu ketegasan, terutama digunakan kalau ada yang melanggar, bisa diarahkan orang yang melanggar itu diarahkan ke jalan yang benar, tapi dengan cara yang lemah lembut. Ada orang yang mengarahkan seseorang, kawannya, rekannya yang melanggar dengan kasar, diarahkan dengan kasar. Tapi ada juga yang dengan lemah lembut. Dan di sini Rasul Paulus mengajar kita supaya kalau kita mendapati ada saudara yang melakukan pelanggaran, maka kamu yang rohani, artinya yang lebih tinggi tingkat rohaninya, kita punya tugas memimpin orang yang melanggar itu dengan cara yang lemah lembut. Dalam satu keluarga, ini tugas orang tua. Kalau anak-anaknya ada satu kesalahan, maka orang tua pun perlu dengan lemah lembut mengajar anak-anaknya kalau melanggar dengan roh yang lemah lembut. Mungkin juga seorang bapak yang ada pelanggaran, maka ibunya mengarahkan dengan roh yang lemah lembut. Memang nggak mudah, karena biasanya kalau orang lemah lembut cenderung diremehkan, gak tegas sama sekali. Nanti kita akan tahu bahwa di dalam roh lemah lembut ada suatu ketegasan. Nanti kita akan belajar ya. Jadi jangan sampai kita mengatakan, wah lemah lembut tidak ada kekuatan. Tidak. Yesus itu lemah lembut. Tapi kan kita tahu Yesus gak kelemak-kelemak kan. Tegas. Jadi dalam suatu perkumpulan pun, dalam suatu ibadah, persekutuan, gereja, kalau seorang yang rohaniwan, katakanlah seorang hamba Tuhan, mendapati anggota sidang jemaat ada yang melanggar, ya dituntun, diarahkan dengan firman pengajaran. Dengan roh yang lemah, lembut. Kan gembala tidak boleh kasar. Sudah ada dalam Titus toh, bahwa bagaimana penilik jemaat, tidak boleh garang, tidak boleh kasar. Kalau saya misalkan kasar, wah jelas menyalahi firman Allah. Jadi saya pun juga kalau ada jemaat yang melanggar, ya saya sampaikan lewat mimbar dengan roh lemah lembut, dengan firman pengajaran. Jikalau jemaat yang merasa bersalah dan ngerti salahnya, dia berubah, bersyukur. Jika belum, tetap akan kena pengajaran terus. Karena kerinduan Allah, kita ada di jalan kebenaran, bukan di jalan kesesatan. Jadi Paulus mengajar kita juga, bukan hanya seorang hamba Tuhan, kita pun juga, mari kita miliki roh yang lemah lembut itu, supaya nanti kalau ada di sekitar kita, ada yang melanggar, ya kita arahkan pelan-pelan, kita nasihati secara pelan-pelan lah. Mudahnya seperti itu. Kalau ada anak-anak yang salah, orang tua kasih nasihat. Diarahkan, jangan dibiarkan. Jangan sampai mengatakan, nanti kalau besar kan tahu sendiri. Enggak mungkin.
Memang ada anak yang sadar dengan sendirinya karena dia mau meningkatkan kualitas diri. Tapi ada anak yang nggak mau tahu. Aku, susah diarahkan. Di sini tugas orang tua. Kalau dikatakan yang lebih rohani dari anak-anak, jangan sampai nanti rohaninya orang tua kalah dengan anak-anak, ya itu kebalik loh ya. Tapi kalau ada ya silakan direnungkan ya. Justru anak-anaknya rohani banget, orang tuanya tidak. Itu harusnya terbalik itu. Orang tua lebih rohani, anak-anak dituntun oleh orang tua. Tapi zaman sekarang ini ada juga orang tua dituntun oleh anak-anak. Ayo Pak, rajin ibadah. Wes gampang nanti aja. Anaknya rajin ibadah, orang tua tidak. Itu kan kebalik itu. Harusnya orang tua yang rajin ibadah, anaknya tidak dituntun. Ayo nak ibadah. Tapi zaman sekarang nanti ada juga orang tua yang dituntun anaknya untuk ibadah. Kebalik itu. Nah, jika masih ada kesabaran Tuhan menantikan kita berbalik dan bertobat. Untuk orang tua, tugas menuntun anak-anaknya untuk beribadah dengan baik, jadi pelaku firman. Orang tua jadi pelaku firman, nanti anaknya ikut. Jangan sampai anaknya rajin jadi pelaku firman, orang tua tidak sama sekali. Kebalik dong nanti. Kebalik itu. Paulus mengajar kita bahwa kalau ada yang melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, perhatikan ya, kamu yang rohani, yang levelnya lebih rohani dari yang melanggar itu, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh, lemah, lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Artinya, jangan sampai kita terpengaruh oleh yang dilanggar itu. Kalau rohani kita nggak kuat, kita nuntut dia, terus lama-lama kita juga jatuh ikut dia, sama saja. Makanya diperingatkan sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Artinya kalau kita membimbing seseorang ke jalan yang benar, jangan sampai kita nanti katut kesalahan dia. Ya intinya kuat-kuatan iman gitu loh. Jadi tidak mudah untuk membimbing orang itu. Jadi rohaninya harus lebih tinggi dulu baru bisa membimbing. Kalau enggak nanti katut loh. Terpengaruh oleh pelanggaran yang dilakukan. Jadi Paulus dengan jeli memperingatkan. Ya, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ya, namanya pergaulan sekarang ini anak-anak ada yang hobinya membantah, ada yang hobinya menurut. Jadi akhir zaman ini banyak orang tua yang ngelus dada. Ya, prihatin lihat anaknya. Enggak cowok-cewek podo ae. Malah kadang ada dalam keluarga yang cowok itu nurut, yang cewek masalah. Bahasa Surabaya ndugal gitu loh. Bebalnya minta ampun. Justru yang cewek itu. Tuturane wangel nggih karepe dhewe. Justru yang cowok nurut iku ya rada kualik yo. Biasanya yang cowok itu bebalnya minta ampun, yang cewek nurut. Ini ndak, akhir zaman, perubahan, new normal gitu kan. Nah, diwalik kabeh gitu. Justru yang cowok nurut, yang perempuan nggak nurut sama sekali, malah menyusahkan keluarga. Di sini peran orang tua yang lebih rohani membimbing. Dan Yesus itu punya karakter lemah lembut untuk membimbing. Yang pertama adalah para murid. Yesus membimbing para murid dengan roh lemah lembut. Karena itu begitu murid tahu Yesus akan kembali ke surga. Wah down, nanti yang membimbing aku siapa? Karena Yesus tidak ada duanya loh. Itu guru luar biasa. Ya lemah lembut, ya tegar, ya kuat, hebat, ada mujizat lengkap. Gimana? Tidak ada yang bisa menggantikan Yesus, makanya para murid sempat down. Tapi Yesus katakan, aku pergi ke surga kembali kepada Bapa. Aku akan berikan kamu Roh Kudus, Roh Penolong, akan menyertai kamu, melindungi kamu. Puji Tuhan. Petrus pun mengontraskan lemah lembut dengan perhiasan yang lahiriah ini loh. Jadi kalau Paulus menghubungkan roh lemah lembut dengan sikap cara membimbing, cara mengajar, kalau Petrus pun juga dia mengontraskan roh lemah lembut dengan perhiasan yang lahiriah. 1 Petrus 3. Kita terus berlanjut ya memahami ayat demi ayat ini tentang pemahaman lemah lembut dan rendah hati. Konsepnya bagaimana, untuk apa gitu. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Kita baca bersama.
perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Rasul Petrus mengontraskan antara roh lemah lembut dengan perhiasan lahiriah. Karena lagi-lagi di akhir zaman ini, sebagian orang atau ada beberapa orang yang cenderung mengutamakan memoles lahiriah, lupa memoles batiniah. Secara fisik oke, sudah tidak terbantahkan, tapi masalah kelembutan belum tentu. Tidak menjamin orang yang secara fisik itu luar biasa, mungkin pakai pakaian yang branded ya, semuanya bermerek, kalau nggak bermerek nggak mau, tapi ternyata rohnya nggak ada kelemah lembutan. Sibuk dengan aksesoris duniawi, tapi lupa dengan aksesoris rohani. Ya silakan direnungkan lebih dalam lagi. Bukannya dilarang, silakan. Kalau ada berkat Tuhan, mengapa tidak? Untuk mempercantik diri, tapi jangan lupa yang luar, eksterior, dipoles silahkan, tapi jangan lupa yang interior, dalamnya itu loh. Nanti sibuk dengan di luar, sampai dari ujung rambut sampai ke kaki, semuanya branded, bermerek, kalau nggak jutaan, nggak mau pakai, tapi lupa dalamnya. Sehingga Petrus mengatakan ini perhiasan batiniah itu loh yang penting, bukan lahiriah. Jadi kesimpulannya bahwa lemah lembut itu berhubungan dengan masalah hati. Nah karena itu hati kita perlu diperbaharui. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Amsal 4 ya itu ya. Oke, silakan dibuka dulu sejenak kita ke sana. Jadi roh lemah lembut itu berhubungan dengan masalah hati. Dan hati perlu dijaga. Ya. Amsal 4 ayat yang ke-23. Silakan dibuka ya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Berarti kalau hati nggak dijaga dengan segala kewaspadaan, mengapa harus waspada? Karena iblis selalu mengganggu hati kita biar jatuh. Maka harus waspada. Kalau hati kita nggak dijaga, maka tidak ada kehidupan. Hidup di sini artinya bahwa hati itu memunculkan bagaimana sikap kita. Hati kita buruk, pasti perbuatan kita buruk. Kalau hati kita baik, perkataan juga baik. Jadi kalau orang suka berbuat yang nggak baik, perkataan nggak baik, suka kuasar, itu bisa dipertanyakan masalah hatinya. Harus dibereskan, harus diperbarui. Jadi Matius 11 ayat 29 itu lemah lembut dan rendah hati itu berhubungan dengan masalah hati. Karena orang yang lemah lembut itu pasti rendah hati. Dan orang yang rendah hati pasti lemah lembut, karena bicara soal hati. Hati kita. Cek diri kita masing-masing, cek hati kita ya, penting. Karena iblis setiap hari akan mengganggu kita loh. Menjatuhkan kita lewat hati kita. Makanya dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Kita kembali ke 1 Petrus 3 ya, ayat 3 sampai 4 itu ya. Coba ayat yang keempat, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut. Jadi perhiasan yang tidak mungkin binasa itu adalah roh yang lemah lembut. Perhiasan lahiriah itu bisa binasa, bisa hilang. Loh kok bisa hilang? Ya bisa aja, mungkin waktu kesulitan keuangan dijual semuanya. Kan bisa toh nabung emas-emasan, ya bukan emas-emasan, emas sungguhan ya, ditabung. Tahu-tahu keadaan kolaps, ekonomi jatuh, langsung dijual, hilang kan. Tapi roh lemah lembut gak mungkin dijual. Itu rohani. Itu perhiasan yang tidak mungkin binasa. Artinya orang yang memiliki roh
lemah lembut, rohaninya pasti hidup. Tapi yang mengandalkan perhiasan lahiriah itu tidak kekal. Di masalah hati. Cek hati kita masing-masing. Masih adakah lemah lembut? Masih adakah kerendahan hati? Itu masalah hati. Orang yang tidak pernah marah itu belum tentu lemah lembut. Nah, perhatikan. Orang yang tidak pernah marah itu belum tentu lemah lembut. So pengerti, gwondok nang jero ati menengai. So pengerti dia mengumpat-ngumpat dalam hati. So pengerti memberontak. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah marah itu nggak jamin dia lemah lembut loh. Dia diem, oh kok nggak pernah marah? Belum tentu dia lemah lembut. Siapa tahu hati manusia loh. Mungkin dia mengolok-olok tapi nggak ngomong dalam hati. Dan dia mengumpat-ngumpat seseorang tapi nggak ngomong tapi dalam hati. Tuhan tahu isi hati kita loh. Memang yang di depan kita manusia nggak ngerti. Tuhan tahu isi hati kita. Jadi orang yang lemah lembut itu selalu mengandalkan kekuatan Allah. Tidak menggunakan kemampuan sendiri. Jadi kalau dia bisa sabar, bisa menguasai diri, itu karena kekuatan Allah. Jadi jangan terpengaruh ya. Wah, dia tidak pernah marah. Itu lemah lembut. Belum tentu. Justru dia nanti kalau pada puncaknya malah bahaya itu. Karena memendam amarah atau disimpan toh. Wah, kadung donge, waduh. Bahaya itu kayak main sekam dalam bara bara dalam sekam itu ya. Ketok ini nggak berapi tahu wus. Karena manusia kan ya dikatakan juga memakai topeng itu bisa ya tahu kan istilah pakai topeng ya bisa menutupi. Seperti orang Farisi itu luarnya baik tapi Yesus katakan dalamnya seperti maaf kuburan. Tidak ada yang tahu isi hati manusia, hanya Allah sendiri. Nah karena itu jagalah hati kita. Kerogasion juga pemirsa yang ada di rumah, jaga hati kita. Supaya tidak akan muncul hal-hal yang negatif. Jaga hati itu setiap hari. Dan lemah lembut, rendah hati berhubungan dengan buah roh. Penguasaan diri. Yesus pasti bisa menguasai diri. Artinya tahu kapan saat tegas, tahu kapan bertindak, tahu persis. Ya memang Yesus teladan kita. Jadi orang yang lemah lembut adalah selalu menggunakan kekuatan Allah, tidak pakai kekuatan sendiri. Nah kita mau belajar lah. Ya, belajar untuk bisa lemah lembut, mengontrol diri, menguasai itu buah roh yang ke-9, penguasaan diri. Dan Yesus memberikan contoh ini kepada para murid dan juga kepada kita. Belajarlah kepadaku ke Matius 11 tadi ya, silakan dibuka dulu. Ya, kita kembali ke Matius 11 tadi. Ayat 9 ya. Pikulah kok yang kupasang dan belajarlah padaku. Ini suatu perintah juga, belajarlah padaku, jangan kepada yang lain. Jadi Yesus langsung memerintahkan belajarlah padaku, jangan belajar kepada yang lain. Mengapa diperintahkan belajarlah padaku? Karena aku lemah lembut, rendah hati. Ini bukan masalah kesombongan. Kamu lo belajar padaku, ini bukan kesombongan, bukan. Karena memang faktanya, nyatanya yang paling lemah lembut dan rendah hati ya Yesus. Sehingga Yesus berani mengatakan belajarlah padaku. Karena memang tidak ada yang menyaingi Yesus. Siapa yang menyaingi? Yesus kan nomor 1. Kalau manusia mungkin ya ada rasa kesombongan. Kamu lo belajar di aku paling pinter. Mungkin bisa sombong. Tapi kalau yang mengatakan Yesus itu tidak ada kesombongan sama sekali. Belajarlah padaku. Nah karena itu keluarga Sion, juga pemirsa yang ada di rumah, kalau mau lemah lembut dan rendah hati, belajarlah kepada Yesus, jangan kepada manusia. Kalau manusia lemah lembut itu juga dia perlu belajar kepada Yesus. Belajarlah ya. Supaya nanti dalam kita hidup sehari-hari, dalam kita membina keluarga masing-masing, kalau masing-masing pribadi ada kelemah lembutan dan kerendahan hati, tidak ada itu perselisihan, tidak ada itu pertengkaran. Karena perselisihan, pertengkaran, syirik, benci, saling menjatuhkan dalam satu keluarga karena tidak ada roh lemah lembut dan rendah hati. Masing-masing pribadi ada roh kekerasan dan roh kesombongan. Egonya muncul. Bagaimana Allah memberkati keluarga seperti ini? Nggak akan bisa.
Jadi setiap pribadi bertanggung jawab, miliki roh yang lemah lembut dan rendah hati. Karena kita belajar kepada Yesus. Sebab itu, keluarga Sion juga pemirsa yang ada di rumah, dalam kita membina suatu keluarga, landasi dengan firman pengajaran dan Yesus sebagai kepala. Sehingga dalam kita membina keluarga itu ada landasan dan ada pimpinan tertinggi. Jangan pakai pimpinan otak manusia, nggak bisa. Supaya kehidupan kita masing-masing pribadi bisa meniru teladan Yesus. Orang lemah lembut, cek diri kita masing-masing ya. Sudahkah lemah lembut? Atau tadi pagi sempat tidak lemah lembut, saya juga tidak tahu. Atau tadi siang sempat tidak lemah lembut, saya tidak tahu. Atau mau ibadah tadi, live streaming di rumah sempat tidak lemah lembut, saya juga tidak tahu. Atau saat ibadah malah nggak lemah lembut. Bisa kan? Tapi saya tidak tahu. Tapi Allah maha tahu. Jadi orang yang tidak pernah marah itu belum tentu lemah lembut. Jangan sampai terpengaruh oleh karena manusia paling pintar untuk berpura-pura itu manusia. Dan orang yang terlihat merendah itu belum tentu rendah hati. Ya memang kita susah ya untuk memahami manusia itu. Orang yang merendah itu belum tentu rendah hati. Siapa tahu dia pura-pura begitu biar dipuji. Dia lo rendah hati banget. Tiba-tiba pura-pura agar dipuji. Susah kan? Itu sifatnya manusia kayak gitu. Ada yang berpura-pura rendah hati supaya dipuji. Bapak itu loh luar biasa, rendah hati banget. Padahal Yesus tahu kamu lo pura-pura. Manusia tidak ngerti, tapi Yesus tahu. Yang aslinya adalah orang yang rendah itu sadar di balik kelebihan yang dimiliki, dia adalah orang yang miskin, tanda kutip, di hadapan Allah, tidak punya apa-apa. Karena segala berkat itu dari Allah. Jadi dia menyadari. Sehingga perlu waspada dengan sikap manusia. Ada orang yang tidak marah, dikiranya lemah lembut. Ternyata dalam hati memberontak, mengumpat. Bahkan mengolok-olok yang memarahi. Mengolok-olok temannya sendiri, tapi dalam hati. Bahkan teman sendiri pun bisa mengumpat kita loh. Bahkan sahabat kita yang setiap hari ketemu pun bisa juga mengumpat kita. Kita nggak ngerti. Gitu. Digoda, tetap tenang dia, tapi ternyata dalam hati, titenono ya, titenono gitu. Jadi ada kata-kata titenono gitu. Hati-hati ya. Sama saja cowok cewek sama. Baik ya. Dan orang yang pura-pura terlihat merendah belum tentu rendah hati. Karena itu belajarlah padaku, Yesus katakan itu. Kan Yesus tidak ada kepura-puraan. Kalau manusia bisa pura-pura. Waspada ya. Memang kalau bicara soal sikap manusia itu tidak ada habisnya. Ya, kalau bicara soal sifat manusia itu tidak ada habisnya. Nah, karena itu pentingnya firman pengajaran dalam hidup kita. Setiap hari kita perlu firman supaya bisa menjaga sifat kita. Masalah lidah pun sudah berkali-kali disampaikan, toh bisa keperucut. Setiap kali ibadah pasti ada masalah perkataan yang baik. Ya, di gereja baik perkataannya. Di gereja pasti baik semuanya, tapi di luar kan firman itu laku, karena firman itu bukan hanya di gereja, di luar juga. Masalah kebencian, perselisihan kan sudah diterangkan berkali-kali, toh bisa terjadi. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Yang kedua, lemah lembut dan rendah hati itu bukan berarti tidak ada kekuatan dan teguran. Jadi jangan mengira kalau orang yang lemah lembut tidak pernah negur. Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Itu loh. Padahal tadi kan dikatakan, belajarlah padaku karena aku lemah lembut. Tapi Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Yang artinya di dalam kelemah lembutan ada roh yang bisa menegur kalau ada yang salah. Artinya orang yang lemah lembut itu bukan kelemah-kelemah, tidak bisa negur, tidak. Ada saatnya harus menegur kalau ada yang tidak beres. Dan Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Ayat 20-24. Di Matius 11. Ya,
Agak panjang, tapi tidak apa-apa dibaca, masih banyak waktu. Ya, disiapkan dulu yang di rumah juga. Kita baca ya. Ya, mulai. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Kebacut ya. Ya, terus ya. Celakalah engkau Korazim. Celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Intinya, Yesus itu lemah lembut, tapi ada kekuatan untuk menegur yang tidak bertobat, bahkan dikecam. Nah, kita kalau ada roh lemah lembut, bukan berarti kita berdiam diri kalau ada terjadi pelanggaran di sekitar kita. Misalkan seorang hamba Tuhan tahu ada sidang jemaat yang keluar dari jalurnya firman pengajaran, ya lewat mimbar disampaikan. Itu kan teguran. Karena firman Allah kan bersifat mengajar dan juga menegur. Itu maksud firman pengajaran. Dan Yesus dalam kelemah lembutan bisa mengecam kota-kota yang tidak bertobat, dan juga setiap umat Allah, sidang jemaat yang tidak bertobat, pasti ditegur dengan firman pengajaran. Nah, kembali kepada kita, mau nggak ditegur? Kalau ingin masuk ke Yerusalem yang baru, ya kita benahi sikap kita. Harus mau ditegur. Maunya tetap nggak bertobat, tapi maunya masuk Yerusalem yang baru. Loh, enak men loh. Itu kan orang Surabaya bilang menangi dewe. Jadi kekuatan pengajaran itu adalah untuk menegur kita. Yesus menegur dan mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Padahal Yesus katakan di ayat yang ke-29, lemah lembut. Jadi orang yang lemah lembut itu bukan berarti tidak ada kekuatan dan teguran. Ya, puji Tuhan ya. Baru kita pahami bahwa jangan sampai mengira kalau ada orang yang lemah lembut terus berdiam diri, tidak ngapa-ngapain, tidak. Bisa juga menegur di saat yang tepat, tidak sembarangan. Dan negurnya dengan roh yang lemah lembut. Ya, tadi kan Paulus katakan di Galatia 6 ayat yang ke-1. Ya. Yesus menempatkan diri sebagai guru yang memberikan ajaran dan disiplin. Kok kita kembali ke ayat 29 sampai 30. Pikulah kok yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kok yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yesus itu lemah lembut, tapi menempatkan diri sebagai guru yang memberikan ajaran dan disiplin. Kok di sini dalam Perjanjian Baru mengarah kepada hukum kasih. Yesus juga mendisiplinkan kita tentang hukum kasih. Berarti Yesus juga ada kekuatan untuk memberikan suatu ajaran disiplin meskipun Yesus lemah lembut. Yang artinya di dalam kelemah lembutan ada suatu kedisiplinan. Nah, untuk kita sebagai orang tua berhak untuk mendisiplinkan anak kalau mereka tidak dalam hidup kebenaran. Jadi orang tua yang lemah lembut itu bukan berarti diam saja. Juga ada untuk menegur anak-anaknya. Jadi saling menegur tidak apa-apa. Jadi Yesus itu lemah lembut bisa menegur. Bahkan bisa itu kan mengusir yang berjualan di bait Allah itu kan. Malah semuanya dijungkir balikkan segala macam. Itu Yesus dalam kelemah lembutan menegur mereka bahwa itu salah. Bait Allah kok dipakai untuk berjualan, untuk bisnis.
Kan nggak bisa. Jadi itu bukan berarti Yesus marah terus ngaco semua dibongkar-bongkar, enggak. Di dalam kemarahan Yesus saat itu ada roh untuk mengajar mereka bahwa itu salah. Artinya apa? Kalau ada yang salah, ya dibetulkan. Yesus menegur. Nah sekarang ini Yesus mengecam kota yang enggak bertobat, juga memberikan kok untuk mendisiplinkan kita. Jadi kok itu adalah hukum kasih di sini. Di perjanjian baru makna rohaninya. Kalau manusia tidak ada hukum bagaimana? Bangsa Israel aja ada 10 hukum Taurat itu, ya masih saja bersungut-sungut, memberontak, padahal ada hukumnya. Jangan menyembah patung, jangan menyembah ilah, ya, jangan membunuh segala macam, jangan mencuri sampai ada 10. Itu kan gunanya hukum itu untuk supaya bangsa Israel selalu ada aturan-aturan, dan kita pun juga hidup kita saat ini ada firman pengajaran ini. Ini adalah hukum untuk kita supaya langkah kita tidak salah, sikap kita tidak salah, perbuatan kita tidak salah. Jadi kok perlu kita terima. Tapi Yesus, puji Tuhan, mengatakan kok yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sudah beban ringan lagi. Itulah kok dari Yesus, hukum kasih. Karena setiap orang yang mau belajar hukum kasih itu luar biasa. Hidupnya bisa ada kelemah lembutan, ada kerendahan hati, tidak mudah panik, diserang sansin tetap tenang karena dia ada hukum kasih. Memang tidak mudah ya untuk praktek hukum kasih itu. Tapi bukan berarti tidak bisa. Berdoa, meminta pertolongan Tuhan Yesus agar bisa menjadi pelaku firman. Paulus menasihatkan agar teguran kepada yang salah tetap diberikan, tapi dengan lemah lembut. Tadi sudah kita baca di Galatia 6 ayat ke-1, langsung kita ke 2 Timotius 2 ayat 25. Ya. Ini nasihat Paulus juga ya. Kita langsung ke 2 Timotius 2. 2 Timotius 2 ayat 25. Ya. Sudah ketemu? Silakan dicari dulu ya. Sampai mendapatkan, kita akan baca bersama-sama. Ya, kita baca. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Sampai kepada nuntun orang yang suka melawan, suka membantah, suka memberontak, itu nuntunnya dengan lemah lembut. Itu beratnya minta ampun loh. Sekarang orang tua saja, saya bicarakan masalah orang tua saja yang lebih mudah. Bagaimana nuntun anaknya yang mokoknya minta ampun, yang bebalnya minta ampun, yang suka melawan, bagaimana? Itu tidak mudah. Firman Allah mengatakan, tuntunlah dengan lemah lembut. Waduh, ini orang tua kalau nggak ada pengajaran, bisa-bisa tangan morot terus ini. Bantah dikit, plak. Lawan dikit, plak. Bantah lagi, plok. Tendang, plak-plok. Apalagi seorang bapak yang tidak ada roh lemah lembut. Waduh, anaknya bisa remuk itu. Anak kan zaman sekarang hobinya membantah tuh. Sebagian sih, sebagian sudah bertobat, puji Tuhan. Bagaimana orang tua harus punya roh lemah lembut ini? Karena apa? Menuntun yang suka melawan dengan roh lemah lembut. Dan seorang hamba Tuhan juga tidak boleh garang, tidak boleh sangar ya. Kalau ada sedang jemaat yang mungkin suka melawan, memang kelihatan wajahnya manis di depan, tapi di luar gereja, waduh, mengata-ngatai gembalanya, ngerasani gembalanya, dan ternyata gembalanya tahu kalau dirasani oleh sedang jemaatnya, tapi dia rajin ke gereja. Suka melawan kan? Tetap seorang gembala tidak boleh marah, menuntun dengan lemah lembut. Duh, terus Tuhan, berikan penguasaan di Tuhan, beri kesabaran. Jadi pendeta terus gini, toh isini Tuhan, tolong, Tuhan, dombamu Tuhan. Jadi seorang gembala sidang itu, ya pikiran, terus segala macam lengkap sudah.
Jadi enggak dilihat, enak khotbah saja. Bukan masalah khotbahnya itu loh, enggak. Tapi nanggung-nanggung yang suka melawan ini loh. Itu, aduh. Rajin ibadah rajin. Tapi sikapnya suka melawan. Ya. Cari perkara. Jadi ke gereja itu cari kesempatan apa yang bisa diganggu. Ada seperti itu. Cari apa yang bisa diganggu ya, langsung menyebarkan segala macam. Tapi kalau hamba Tuhan tahu, harus menuntut dengan lemah lembut. Ini Paulus yang mengajar. Jadi Paulus ini mengajar karena sudah berpengalaman. Berpengalaman menuntun orang-orang yang suka melawan. Ya Bapak Gembala, ya Ibu Gembala, ya sama saja. Menuntun yang suka melawan dengan lemah lembut. Bukan hanya Ibu Gembala, ya Yanti Gembala juga, podo ae wis. Ya, Bapak Gembala, Ibu Gembala, Yanti Gembala. Tapi Yanti Gembala sudah tidak usah diragukan lagi. Full roh kelemah lembutan. Ya. Tinggal yang diajar ini loh ya. Bapak Gembalanya dan Ibu Gembalanya perlu belajar lagi ya. Ini Yanti Gembala tenang saja ini, mantep lan percaya gitu. Ya. Tidak usah diragukan lagi. Kita ini loh yang perlu belajar untuk lemah lembut dan rendah hati. Ini Paulus mengajar kita ya. Yang ketiga, lemah lembut dan rendah hati itu diwujudkan dalam kasih. Jadi di Matius 11:28 kita langsung membaca ya. Kita baca di Matius 11:28. Ya. Sudah siap? 28 ya. Ya, kita baca. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ungkapan yang letih lesu dan berbeban berat ini diartikan ke zaman sekarang ini banyak pergumulan hidup kita, banyak beban hidup kita, dan juga di masa-masa pandemi ini banyak yang letih, lesu, dan berbeban berat. Dalam konteks saat itu, Yesus mengatakan ini karena ada sebagian orang yang letih lesu dan berbeban berat karena banyak dihakimi oleh orang-orang Farisi. Karena orang Farisi itu hanya bisa menghakimi orang lain, luting. Jadi ayat 28 ini kalau di zaman sekarang ini banyak orang yang berbeban berat banyak, apalagi saat ini wakai pokoknya. Nah, konteks saat itu adalah ada orang-orang yang terbeban dan letih lesu karena sering dihakimi oleh orang-orang Farisi. Dan Yesus dengan kelemah lembutan dan rendah hati, marilah yang lesu dan beban berat. Yesus ada kasih. Di dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati ada kasih. Kemari ya, sini yo. Kalau kamu beban berat, hatimu lesu karena saya didoding-doding terus. Orang yang suka didoding itu mereka secara psikologi down loh hatinya. Nggak tahu orang yang suka doding mungkin itu talenta ya, mungkin itu bakat ya. Karena ada orang yang suka doding. Hobinya doding tapi dia didoding nggak gelem. Artinya apa? Suka nyalakan orang, disalahkan nggak mau. Jadi dia seolah-olah paling benar. Kalau ini sudah digambarkan dengan orang Farisi, pasti saya percaya di akhir zaman ini juga ada orang-orang yang suka nyalakan orang tapi nggak mau disalahkan. Karena dia nyalakan orang untuk nutupi kesalahannya. Bisa loh trik itu. Dia suka nyapa itu salah. Padahal dia yang salah. Itu strategi. Dan itu ada. Dia membuat benteng untuk dirinya dengan menyalahkan orang lain. Dan orang Farisi ini suka menghakimi. Dan Yesus katakan, kalau kamu letih lesu dan beban berat karena sering dihakimi, mari kepadaku. Karena aku lemah lembut. Orang yang lemah lembut itu ada kasih. Dia nggak suka menghakimi, tapi menuntun kepada jalan yang benar. Yesus itu lemah lembut, suka nuntun kepada jalan yang benar. Orang Farisi
suka menghakimi, tidak menuntun ke jalan yang benar. Beda banget dengan Yesus. Makanya Yesus mengecam orang-orang Farisi. Coba perhatikan di sekitar kita lah. Ya, entah kita berada di mana. Atau jangan-jangan kita sendiri yang suka menghakimi orang. Nah itu, sebelum kita lihat orang lain, lihat diri kita. Apakah kita suka menghakimi orang, suka nyalakan orang, tapi ditegur tidak mau, malah marah-marah. Suka negur orang, tapi ditegur sekali langsung ngamuk-ngamuk. Marah-marah. Karena merasa diri benar padahal enggak. Nah itu perlu dicek itu. Lagi-lagi sifat manusia. Dewe ki ya ampun. Kalau enggak karena firman pengajaran, waduh merasa diri benar pada salah masalah wakil. Nah karena itu saya pribadi bersyukur dengan pengajaran ini. Saya makin cinta pengajaran ini. Karena hidup saya langsung dikoreksi terus. Jangan suka menghakimi, lihat dirimu. Dan kalau ada yang salah, tuntun dengan lemah, lembut. Jangan dengan garang. Besok ngelawan nanti. Roh lemah, lembut, tuntunlah. Gitu. Dinasihati terus. Ya pasti ada yang melawan, pasti ada. Tidak semua orang nurut, tidak semua domba nurut. Ada yang langsung modal, ada. Tetap seorang pemimpin yang rohani harus menjaga, menguasai diri agar tidak terpengaruh emosi mengatasi domba-domba, mengatasi jemaat yang pakai maunya sendiri. Itu luar biasa penguasaan dirinya itu. Perlu belajar. Dan hanya oleh pertolongan Roh Kudus bisa menguasai. Yesus melihat mereka lesu dan berat. Ayo datang kepadaku. Aku akan memberikan kamu kelegaan. Karena orang Farisi hanya bisa menghakimi, tidak memberikan solusi. Tapi Yesus menunjukkan kesalahan, tapi memberikan solusi. Bahkan kepada perempuan yang berzina, aku pun tidak menghukum engkau. Ya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Betapa indahnya, ya, puji Tuhan. Yesus Kristus tidak hanya mengajarkan lemah lembut dan rendah hati lewat perkataan. Ini loh yang paling penting ya. Bahwa Yesus itu kalau mengajar bukan hanya bicara saja, bukan hanya khotbah saja, tapi juga menunjukkan bahwa hidupku ini juga praktek yang aku khotbahkan, begitu loh. Jadi Yesus mengajar berkhotbah, enggak sekadar menyampaikan perkataan enggak, tapi juga praktek hidup, ada bukti nyata. Enggak mek iso ngajar tok, gak iso nglakoni. Bisa khotbah tok tapi enggak nglakoni. Nanti jadi bahan cemoohan. Misalkan seorang hambanya, seorang gembala sidang khotbah A menyuruh jemaat harus mengikuti yang A ini. Tapi ternyata ada jemaat yang tahu bahwa gembalanya ini tidak praktek hidup sehari-hari. Wow, bisa ditolak itu. Dan Yesus menunjukkan bahwa aku lemah lembut dan rendah hati. Memang iya. Yesus praktek itu. Yesus mempraktekkan bahwa dia pun juga rendah hati. Yesus rendah hati banget tuh, sampai mengosongkan diri tuh. Mengambil rupa seorang hamba. Yesus kita tahu siapa? Paling mulia, Raja mulia. Tapi mau datang ke dalam dunia, mengosongkan dirinya jadi seorang hamba. Kalau Yesus mau sombong ya bisa loh, semua kan dari Yesus semua. Tapi buat apa disombongkan? Nah karena itu Yesus mengatakan, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Hanya oleh karena firman pengajaran kita bisa rendah hati, kita bisa lemah lembut. Mulai malam hari ini kita koreksi diri kita. Sikap kita sehari-hari bagaimana? Adakah roh lemah lembut dan rendah hati? Dicek diri kita masing-masing. Koreksi pribadi kita masing-masing. Belajar. Yesus katakan belajarlah. Memang proses untuk menjadi seorang yang lemah lembut dan rendah hati itu proses. Dari karakter yang kerasnya minta ampun, karakter yang sombongnya minta ampun, menjadi lemah lembut dan rendah hati itu proses. Nah karena itu Yesus katakan belajarlah. Masih ada kesempatan untuk kita mau belajar tentang lemah lembut dan rendah hati. Yang penting adalah bagaimana kita menyerahkan diri kita kepada Allah.
Supaya nanti Roh Kudus akan menuntun kita. Tanpa pertolongan Roh Kudus tidak akan bisa. Kalau kita mau lemah lembut dan rendah hati, kita serahkan sepenuhnya hidup kita. Kita serahkan diri kita sepenuhnya dengan ketulusan hati kita. Ya Yesus, bimbing aku. Aku mau menjadi orang yang lemah lembut. Hanya kekuatan firman pengajaran yang bisa membimbing kita, mengarahkan kita menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Mulai malam hari ini kita koreksi diri kita masing-masing. Jadilah orang yang lemah lembut dan rendah hati. Karena dia pasti akan diberkati oleh Tuhan. Bukan masalah harta benda, tidak. Berkat sukacita, damai sejahtera, itu berkat yang luar biasa untuk kita terima. Sekian firman Allah pada malam hari ini. Kita persiapkan diri kita, ya, selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus. Persiapkan diri untuk masuk dalam roh kalau lemah lembutan, roh kerendahan hati. Butuh proses, butuh penyiapan diri kita. Dan firman pengajaran adalah air hidup yang memberikan suatu kesegaran dalam diri kita untuk kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Air hidup. Haleluya. Jiwa kita haus akan firman pengajaran. Jiwa kita haus akan pengajaran dari Yesus. Hanya firman pengajaranlah yang akan menuntun kita menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Selalu ku rindu berada di bait-Mu. Haleluya. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Selalu ku rindu berada di bait-Mu. Aliri hatiku dengan air firman-Mu. Puaskan jiwaku dengan
Haleluya. 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 Air hidupmu sangat kami butuhkan, Yesus. Firman pengajaranmu sangat kami butuhkan, supaya kami ada roh lemah lembut dan rendah hati. Tanpa firman pengajaranmu, kami tidak akan bisa memiliki kelemah lembutan dan kerendahan hati. Mengucap syukur kami semuanya untuk berkat firman pengajaran pada malam hari ini. Kami diingatkan supaya kami ada roh lemah lembut dan rendah hati, supaya kehidupan kami bisa menjadi teladan dimanapun kami berada. Dan roh lemah lembut dan rendah hati ini bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, begitu besarnya perhatian-Mu dalam kehidupan kami. Karena pada malam hari ini firman pengajaran mendidik kami supaya kami ada kelemah lembutan dan kerendahan hati. Kami sadar Tuhan, masih banyak kekurangan dalam kehidupan kami, tapi kami mau belajar hanya kepada Yesus. Belajar hanya kepada Tuhan Yesus Kristus mempelai pria surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam kami belajar lemah lembut dan rendah hati, tuntun kami. Tuntun kami Yesus, agar bisa melaksanakan yang menjadi kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu kami renungkan, kami hayati, dan juga kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kehidupan kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada, supaya berkat damai sejahtera, sukacita ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, sangat bersyukur untuk berada pada malam hari ini. Kau sudah menyertai kami dari awal hingga selesainya. Dan kami syukur bahwa berkat firman terus kami terima. Kami bersyukur. Dan juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Memberkati pemerintahan di mana kami berada. Memberkati dokter, tim medis yang masih berjuang untuk mengatasi pandemi virus corona ini. Tuhan tolong semuanya. Dan juga kota di mana kami tinggal, Surabaya. Mohon pertolongan-Mu Yesus. Pertolongan-Mu sangat kami butuhkan. Berikan hikmat juga kepada Ibu Risma sebagai wali kota kami, supaya dapat memberikan suatu solusi jalan keluar yang terbaik. Semuanya untuk kepentingan kami masyarakat di Surabaya ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan juga untuk keluarga Sion yang saat ini dalam menderita kelemahan fisik, sakit penyakit. Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami, memberikan kekuatan selalu kepada kami, khususnya kepada yang sakit saat ini. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Hanya Engkaulah sumber pengharapan kami, hanya Engkaulah sumber kekuatan kami. Hanya kepadamu kami memohon, dan kami percaya pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau ajaib, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih. Kami ucapkan syukur untuk malam hari ini. Dan juga kami bersyukur karena anak kami, Immanuel Hans Lauren, Kau sudah berikan tambahan usia. Saat ini tepat 3 tahun. Tuhan, kami serahkan kehidupan anak kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah juga nantinya bisa menjadi pelayan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Itulah kerinduan kami sebagai orang tua. Dan nama Yesus yang dipermuliakan. Kami orang tua yang mendidik, mohon kesabaran, mohon kelemah lembutan dan kerendahan hati untuk mendidik anak-anak kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga, kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati kita semuanya. Haleluya.